Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Dwimas dari Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama dengan rekan-rekan dosen yang lain dalam seminar nasional sebatik. Baik. Ya, penelitian saya berjudul Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Lingkungan pada Industri Kayu menggunakan metode Green Productivity. Yang terlibat dalam penelitian ini, selain saya, yaitu Herden Dwimas, ada Yasmin Zulfati Yusrina, STMT, Aryati Muhaimin Marali, SPDMT, dan Arwin, SPDMT. Pendahuluan penelitian ini, jadi di era sekarang ini, keberlangsungan lingkungan telah menjadi fokus utama oleh negara-negara industri. Kemudian beberapa perusahaan manufaktur mulai mencari alternatif produk penunjang produksi yang lebih ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Kemudian masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sembari meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Adapun beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, yang pertama adalah Green Productivity itu sendiri. Jadi Green Productivity ini adalah sebuah metode di mana tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan sembari meningkatkan kinerja lingkungannya. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu productivity dan dampak lingkungan atau environmental impact. Kemudian untuk identifikasi aspeknya, jadi dalam produktivitas tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek input, yaitu yang berkaitan dengan biaya produksi, raw material, kemudian biaya sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Jadi biaya-biaya yang diperlukan untuk memproses sebuah produk itu disebut dengan input. Sedangkan output adalah hasil dari produk yang dihasilkan, yaitu berasal dari income penjualan serta berasal dari jasa yang diberikan oleh perusahaan terhadap customer, seperti itu. Kemudian ada pun aspek-aspek produktivitas itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya melingkupi ada biaya input serta ada output produksi. Untuk kinerja lingkungan yang menjadi aspek yang akan dilihat pada penelitian ini adalah merupakan limbah. Kemudian ada standar yaitu baku mutu air limbah sesuai dengan Perda atau Peraturan Daerah Kaltim nomor 2 tahun 2011 serta standar baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, setelah melakukan rangkaian proses penelitian, adapun perhitungan biaya input kurang lebih seperti ini. Jadi total inputnya sekitar 675.358.349.952. Ini merupakan hitungan kasar karena masih belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti itu ya, karena masih biayanya masih digeneralisir seperti itu. Kemudian untuk parameternya, untuk limbah cair ada BOD, COD, TSS hingga NH3. Kemudian standarnya mengikuti standar BMAL, yang kita pakai adalah yang mengikuti dari Peraturan Daerah Kalimantan Timur. Kemudian setelah perhitungan tadi, ada beberapa analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama atau alternatif yang diberikan, yang pertama adalah perusahaan dapat mengurangi volume limbah cair mereka dengan melakukan penambahan bak filtrasi pada unit kolam aerasi. Jadi di tempat kami melakukan penelitian memang belum maksimal untuk pengelolaan limbah cairnya. Jadi di sana masih bergantung pada kolam aerasi gitu ya. Jadi melakukan water treatment seperti itu, yang mana itu sebenarnya tidak optimal atau tidak efektif seperti itu. Jadi perlu penambahan bak filtrasi, fungsinya adalah untuk mempercepat pemurnian air itu sendiri. Jadi memang di industri kayu untuk limbah cair karena memang kandungannya, kontaminasinya itu terdiri dari senyawa-senyawa kimia yang berasal dari bahan-bahan adhesif seperti itu ya, karena ini terkait plywood gitu, ada lem dan lain sebagainya, maka diperlukan sebuah sistem filtrasi air yang bisa meminimalkan limbah cair itu sendiri. Kemudian untuk volume limbah cair diestimasi
dengan penambahan bak filtrasi ini nanti kecepatan filtrasinya itu sekitar 0,2 meter kubik per jam atau setara dengan 144 meter kubik per bulan. Serta untuk pengurangan limbah padatnya, yaitu limbah log yang tidak bisa diproses kembali gitu ya, itu dengan melakukan penambahan unit produksi palet. Jadi di perusahaan tempat kami melakukan penelitian memang untuk produksi paletnya itu masih hanya ada 1 unit. Perlu dilakukan penambahan sehingga estimasi total limbah padat yang bisa dikelola dengan penambahan unit palet ini adalah sekitar 268 meter kubik per bulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penelitian kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi saya di surat elektronik yaitu herdian.dwimas@poltekba.ac.id. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.